Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah wa sekalian, malam hari ini kita lanjutkan ya atau mudarasah kita terhadap kitab Sahih Fikih Sunnah ya, yaitu ilmu fikih. Lanjutkan pembahasan sebelumnya yang tidak membatalkan wudhu ya. Berikutnya yang kedua halaman 141 ya. Silakan dibaca dulu, saya Bang. Baik, Sat. Yang mana, Sat? Iya nih yang nomor dua, dari atas. Baik. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bil fidorin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asani khuruju dami min ghairil makhraji al-mu'tadi. Sawa'un kana bijurhin. Jurhin, Sat. Iya, iya, dijodohin. Bijurhin au hijamatin. Qalilan au kathiran. Fahadha ghairu nakidin fi asahi qawlayil ulama'i. Wa huwa madhhabu syafi'i wa malikin. Wa qala Abu Hanifata yankudu au yunkidu, Sat. Eh, Yankudu. Apa ya? Kayaknya yang kudu juga bisa ya, kan gairun Ya, nakid ya, bukan gairun mungkin nah, ya. yankudu wa huwa Iya. madhhabul Hanabilati idza kana damu kathiran. Wal awwalu arjahu li umurin. Al awwal anna al ahadith allati tujibul wudu'a minhu la yasihhu minha syai'un. Asani anna al asla al bara'atu wal mutawaddi'u wudu'an sahihan la yantaqidu illa binassin aw ijma'in. Asalis hadits Jabir bin Abdullah fi qissati ghazwati dzati riqa' wa fihi idtaja'al muhajiri wa qama al-ansari yusalli faramahu rajulun bisahmin fawadu'ahu fihi fanaza'ahu hatta ramahum bi thalathati ashumin thumma raka'a wa sajada thumma tabaha sahibuhu falamma arafa annahum qadaru bihi qad qadaru bihi uh, haroba falamma ra'al muhajiri ma bil ansari minad dima'i qala subhanallah ala an anbahatni Tani ya. an ba Ustaz, an Tani. anbahtani nam anbahtani awwala ma roma qala kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha Ya. wa ana wa ma'lumun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ittala'a ala dzalika wa lam yunkir alaihi al-istimrara fi sholati ba'da khurujid dami walau kana damu naqidan la bayyana dzalika lahu waliman ma'ahu fi tilkal ghazwati uh, wa ta wa ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuzu ar-rabi' wa qad sabata anna Umar bin al-Khattabi lam tu'ina tu'ina shalla wa jurhuhu Lama yas'abu tuh ina. lamma tu'ina shalla wa wa jurhuhu yas'abu daman. Hmm. Al-Khamis wa qad tawataratil akhbaru fi anna al-mujahidina fi sabilillahi kanu yadhuquna alamal juruhati wa la yastati'u ahadun ayunkira sailana dima'i min juruhatihim wa talwisi Dirohati. uh, juruhatihim wa talwisi thiyabihim wa ma'a hadha yusalluna ala halihim wa lam yunqal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu amarahum bil khuruji minas salati au man'ihim minha
ولذا قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جروحاتهم. Ya, cukup dulu ya. Nah, Jirohatihim ya. Ya, jadi ini yang kedua ya, dari hal yang dikuatkan ya, tidak membatalkan wudhu. Yang pertama kan tentang bersentuhan ya, kulit laki-laki dan perempuan ya yang lebih kuat, insya Allah itu tidak membatalkan. Sebagaimana sudah dibahas ya, cukup panjang lebar tentang dalilnya ya. Nah, ya sekarang yang kedua adalah keluarnya darah ya, wurujud dam min ghairil makhrajil mu'tadi. Keluarnya darah dari tempat apa? Dari selain tempat yang biasa. Ya, dari selain tempat yang biasa. Maksudnya mungkin apa ya, darah haid ya mungkin ya. Kalau darah haid mungkin ya tempat yang biasa ya bagi perempuan. Ya, tentu itu batal ya, bukan hanya batal wudhu ya, tapi juga justru jadi penghalang ya dari sholat dan hadas besar ya, yang harus mandi kalau setelah selesai ya haidnya. Nah, jadi selain dari yang biasa ini, yang maksudnya selain dari haid dan nifas ya, sawaun kana bijudin au hijama, sama saja baik itu oleh karena luka ya atau berbekam ya hijama. Qalilan au kasirun, baik itu sedikit ataupun banyak. Ya fahada ghairu naqidin fi asahi qaulail ulama'i. Ya, dan ini tidak membatalkan wudhu ya pada atau menurut ya yang lebih sahih, yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Jadi memang di sini ada perbedaan pendapat, dan yang lebih dikuatkan ya insya Allah tidak membatalkan wudhu ya. Dan sebenarnya ini sudah dibahas di dalam pembahasan apakah najis atau tidak ya. Yang kita kuatkan ya itu kan juga tidak najis ya, selain daripada darah haid dan nifas. Tapi kalau penulis ya, Syekh Abu Malik, justru beliau menguatkan itu najis ya kalau dari segi kenajisan. Walaupun banyak sebetulnya penukilan ya dari bahkan dari hadis, dari asar salaf ya, salafus saleh yang menunjukkan bahwa darah itu tidak najis. Ya, tapi penulis berpegang kepada kenajisan karena berdasarkan dugaan ya adanya ijma ya, itu adanya ijma ya. Hal ijma tersebut masih apa namanya, masih bisa di apa namanya, dipertimbangkan ulang ya, karena hadis-hadisnya justru berlawanan gitu ya. Nah, adapun dalam masalah membatalkannya, penulis ya Syekh Abu Malik lebih menguatkan eh, itu tidak membatalkan, ya tidak membatalkan. Nah, ini adalah wahwa madhab Syafi'i wa Malik. Ini madhab Syafi'i dan Malik. Ya, nah berbeda ya dengan mereka, itu Abu Hanifah ya berkata yang wudu ya membatalkan. Wahwa madhabul Hanabilati idza kana damu katsiran, dan dia adalah madhab Hanbali apabila darahnya itu banyak. Ya, jadi ini bisa dicek langsung ya dalam kitab ya. Jadi bagusnya kitab ini langsung diberikan rujukannya sehingga kita bisa membuka sendiri ya dalam kitab Al-Um ya, kemudian Majmu ya, Syarah Muhadzab Imam Nawawi, kitab Madzhab Syafi'i ya, Istidkar ya, kitab Madzhab Malik, apa namanya, bukan
Ibnu Abil Bar ya, tentu beliau ulama besar di mazhab Malik ya, walaupun tidak selalu terpaku ya. Karena beliau juga berijtihad ya secara mandiri ya Ibnu Abdul Bar. Wal Mabsud ya karya Saroksi ya kita mazhab Hanafi, Mughni Ibnu Qudamah ya mazhab Hanbali. Ya wal awalu arjahu ya, dan yang pertama ini lebih kuat li umur berdasarkan hal-hal berikut ya. Nah ini kan saya Abu Ahmad Malik juga kan sebetulnya kan lebih dominan mazhab Hanbali ya, karena di apa namanya eh, mungkin komunitasnya ya ataupun kebanyakannya ya bermadhab Hanbali, tapi tidak selalu terpaku ya. Jadi lebih melihat kepada dalil-dalilnya, pertimbangannya ya. Nah yang pertama adalah hadis salati itu jibuludu aminu la yasu minu syai'un. Bahwa hadis-hadis yang mewajibkan wudhu ya darinya, dari keluarnya darah ya, itu tidak ada yang sahih satupun ya. Nah, yang kedua ada kalau tidak ada hadis yang sahih ya maka kembali ke hukum asal ya, baroah ya, baroah asli ya. Hukum asalnya ya tidak membatalkan. Jadi sesuatu itu bisa membatalkan ya harus ada penjelasannya dalam syariat ya. Kalau tidak ada penjelasannya ya maka dihukumi tidak membatalkan karena hukum asalnya ya tidak membatalkan. Wal mutawadiu duan soyan la yantaqidu ila binasin awi ijma'in. Ya, dan orang yang berwudu dengan wudu yang sahih, ya dengan wudu yang sah ya tidak batal kecuali dengan adanya nas atau ijma ya yang menyebutkan kebatalannya. Nah, kemudian yang ketiga hadis Jabir bin Abdullah dalam kisah perang Zatur Riqa. Ya, Zatur Riqa ini apa namanya yang memiliki tambalan-tambalan. Ya, maksudnya eh, banyak luka ya sehingga harus menambal ya luka-luka ya para sahabat ya pada saat itu. Jadi dalam perang ini ya dikisahkan ya ada seorang muhajir ya, muhajiri ya, orang yang berhijrah dari Mekah ya, muhajirin. Qoma ansor yusolli. Nah ada seorang ansor berdiri ya melaksanakan sholat. Faromahu rajulun bisahmin. Lalu ada seorang laki yang melemparnya dengan satu anak panah. Fawadu'ahu fihi. Ya, lalu dia meletakkannya padanya ya. Fanaza'ahu. Lalu dia mencabutnya. Hatta Roma bisalati asumin. Sampai dia melemparnya dengan 3 anak panah. Sumaroka wasajada sumanta baha sohibu. Ya, kemudian dia ruku, sujud ya. Kemudian sahabatnya itu bangun ya, orang muhajirin tadi. Ya, ini kan ceritanya 2 orang ini kan sedang berjaga ya. Sedang berjaga di malam hari. Nah, yang satu itu istirahat gitu ya, gantian ya. Orang muhajirin itu tidur ya, istirahat. Sedangkan yang satunya berjaga, dia melaksanakan sholat. Nah, ketika sholat itu ada musuh ya datang melemparkan panah ya sehingga mengenai tubuhnya ya sampai ada 3 anak panah. Ya, dia cabut ya. Itu dalam keadaan sholat ini luar biasanya ya, sahabat apa namanya sangat kuat gitu ya, sangat betul-betul menunjukkan kehusuan ya, dia tidak mau membatalkan sholat padahal
Itu kan luar biasa terkena hujaman panah ya sakitnya. Falamma arafa anahum qad qadaru bihi haroba. Nah, ketika orang tersebut mengetahui bahwa mereka ya itu para sahabat itu punya apa qadaru bihi ya punya kemampuan ya artinya untuk melawan ya orang tersebut lari ya haroba. Walam maral muhajiri ma bil ansar min dima. Ketika orang muhajirin itu melihat apa yang ada ya atau yang terjadi pada orang Ansar itu ya dari darah ya berupa darah yang mengalir. Qala subhanallah ala anbatani awala maroma. Subhanallah ya kenapa engkau tidak membangunkanku pada saat awal dia melempar? Qala kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha. Ya aku eh, sedang berada pada satu surat yang aku baca. Ya, aku tidak ingin untuk memotongnya. Ini luar biasa ya. Jadi sahabat Ansor ini sedang sholat, membaca suatu surat. Dalam surat dia begitu menikmati. Ya, ketika terkena hujaman panah pun tidak mau membatalkannya, menghentikannya. Ya, dia tetap menikmati bacaan suratnya. Ya, sembari terkena ya hujaman tiga panah gitu ya. Ini kan luar biasa ya. Nah, dari eh, apa namanya hadis ini menunjukkan bahwa sahabat itu kan ketika terkena hujaman panas dia berdarah kan, keluar darah. Nah, kalau keluar darah membatalkan wudhu ya harusnya sahabat ini menghentikan sholat. Ya, tetapi dia terus ya melanjutkan sholat. Nah, kejadian ini kan ya tentu di zaman Rasul ya, Zatul Riqa ini kan di zaman Rasul ya, Salam dia tahun berapa ya, Zatul Riqa itu? Kalau tidak salah tahun berapa ya saya lupa 5 ya atau 4 ya. Jadi bisa dicek lagi ya di kitab Sirah. Ya jadi kejadian ini tentu diketahui oleh Nabi ya. Makanya di sini dikatakan wa ma'lum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ittala ala dzalika wa lam yunkir alaihi al-istimrar fi sholati ba'da hurujid dam. Ya dan maklum ya sudah maklum bahwa Nabi SAW mengamati atas hal tersebut artinya tahu gitu tidak mungkin maksud tidak tahu apalagi itu kejadian yang apa namanya terkena zaman panah ya pasti Rasul akan mengetahuinya ya karena itu kan satu peristiwa yang cukup menyakiti ya Rasul tidak mungkin tidak peduli ya pasti beliau mengetahuinya ya. Nah, ketika Rasul mengetahui tersebut ya Rasul tidak mengingkari untuk terus melaksanakan sholat ketika setelah keluarnya darah. Nah, walau kan ada munakidun la baina dzalika lahu wa liman ma'ahu fi tilka ghazwati, kalaulah darah itu bisa membatalkan wudhu, niscaya beliau akan menjelaskan hal itu kepadanya, pada orang tersebut dan juga kepada orang yang bersamanya dalam perang tersebut ya wa ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Dan mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ini kan kaidah ya. Kaidah dalam ushul fikih Tahirul bayan an wakil hajah mamnun. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh ya bagi Nabi itu. Karena itu sangat dibutuhkan ketika itu ya harus langsung dijelaskan hukumnya. Ya kecuali mungkin kalau ada nasah ya di masa berikutnya. Ya jadi kalau ketika itu Rasul tidak mengingkari ya menunjukkan tidak membatalkan. Nah, kemudian yang keempat, ya itu kan sebenarnya udah dibahas juga ya dalam pembahasan najis ya. Salah satu dalil menunjukkan bahwa darah tidak najis ya. Jadi biarkan dia mengalir ya dalam sholat.
Begitu juga yang keempat itu Umar bin Khattab ya ketika beliau ditusuk ya waktu mengimami sholat subuh ya oleh Abu Luluah Al-Majusi laknatullah alaih ya yang membunuh Umar ya, bin Khattab ya, ketika sholat ya dan tentu lukanya itu mengucurkan darah ya sa'budaman. Jadi dia mengeluarkan dengan cukup banyak darah itu ya. Tapi Umar berusaha ya untuk terus melanjutkan sholatnya, tidak menghentikannya. Wa qad tawatarat al-ahbaru fi anna al-mujahidin bisabilillah kanu yadukuna alam al-jirahat wa la yastati'u ahadun an yunkira sailana dima min jirahatim. Ya dan telah mutawatir ya khobar ya atau hadis-hadis bahwa para mujahidin fisabilillah itu ya, mereka merasakan sakitnya luka-luka ya dan tidak seorang pun mampu ya bisa untuk mengingkari mengalirnya darah dari luka mereka watalwisi siabim dan mengotori pakaian mereka wa mahada yusalluna ala halihim. Nah, bersama dengan hal itu mereka tetap sholat dalam kondisi mereka yang seperti itu. Ya, dengan luka, dengan keluarnya darah tadi. Ya, walam yun qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu amarahum bil huruji minas sholati aw manahu minha. Dan tidak dinukil diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan mereka untuk keluar ya atau maksudnya menghentikan sholat atau melarang mereka darinya ya walidha qala Hasan Al Basri mazal muslimun yusalluna fi jiroatihim ya oleh karena itu Hasan Al Basri ya seorang tabiin mengatakan bahwa kaum muslimin tetap melaksanakan sholat dalam luka-luka mereka. Ya, nah ini kan sebenarnya hadis-hadis ini kan jelas menunjukkan selain dia tidak membatalkan wudhu juga bukan najis ya. Nah, di sini kan jelas ya kalau lah najis ya harusnya kan dia dihentikan soalnya dibersihkan dulu tapi ini tidak. Jadi riwayat-riwayat bahkan ini disebut mutawatir ya. eh, Apa namanya ya jelas menunjukkan selain menunjukkan tidak membatalkan wudhu juga menunjukkan bukan najis. Nah, makanya ini yang lebih kuat ya insya Allah. Hanya uniknya penulis tidak apa tidak mengikuti petunjuk hadis-hadis yang jelas ini. Ya, nah kemudian ya Syarifan berikutnya. طيب الثالث القيء ونحوه ومذاهب العلماء في هذه المسألة كمذاهبهم في خروج الدم تماما والصواب أنه لا ينقض الوضوء Berdoa. لا ينقض الوضوء Yang kudu لعدم juga bisa sebenarnya tidak tidak harus individu. لا ينقض Udah ya الوضوء tadi. لعدم صحة شيء من الأدلة في إيجابه ولأن الأصل ولأن الأصل البراءة وأما حديث apa nih Sat? Hmm, Ma'dan ya, Ma'dan ibn Abi Talha. وأما حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فأبطر فتوضأ فلا ريب في أنه لا يفيد وجوب الوضوء من القيء بأنه مجرد فعل فغايته أن يدل على استحباب والله أعلم. Ya, cukup dulu ya saya. Kita langsung bahas saja. Jadi yang ketiga yang tidak membatalkan wudhu adalah ya muntah. Wa madhabul ulama fi hadil masalah kama zahibin fi huruji dami tamaman. Ya, madhab mereka ya apa madhab para ulama ya maaf. Dalam masalah ini seperti madhab mereka dalam keluarnya darah ya karena memang
apa namanya, tentu beda ya, maksudnya muntah ya, bukan 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 nana ya, muntah. Jadi keluarnya apa, muntah ya, muntah itu tidak membatalkan wudhu ya. Mazhabnya sama dengan eh, keluarnya darah tadi ya. Jadi ada yang mengatakan membatalkan dan ada yang mengatakan tidak. Nah, yang lebih tepat ya bahwa itu tidak membatalkan wudhu karena tidak sahnya hadis yaitu satupun ya dari dalil dalam mewajibkannya. Ya min adillati fi ijabiyah. Wali anal asla al baro'atu karena memang secara asal adalah baro'ah ya tadi sama secara asal tidak membatalkan. Jadi dia membatalkan harus ada dalil yang jelas ya. Nah, adapun hadis Ma'dan Ibnu Abi Thalha dari Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya muntah lalu beliau Pak Abdur berbuka ya lalu beliau berwudu ya berbuka ya maksudnya berbuka saum lalu beliau berwudu. Nah ini kan hanya perbuatan. Perbuatan tidak bisa menunjukkan wajib. Fala raib fi annahu la yufid wujubal wudu minal qa'i li annahu mujarradun fi'lin. Ya, jadi tidak diragukan bahwa hal tersebut tidak memberikan faidah mewajibkan wudhu dari atau karena muntah karena dia sebatas perbuatan. Jadi itu hanya perbuatan Nabi ya. Perbuatan Nabi itu tidak otomatis menunjukkan wajib. Ya kecuali kalau menjelaskan kewajiban yang mujmal, yang memang sudah ada ya dasarnya ya lalu kemudian merinci ya perbuatan Rasul merinci kewajiban. Kalau ini kan tidak ya karena secara asal tidak membatalkan ya maka semata yang dilakukan Nabi ini tidak bisa menunjukkan wajib ya. Jadi kalau semata perbuatan Nabi ya itu hanya menunjukkan sunnah ya ataupun mubah ya. Kalau dalam hal apa urusan duniawi ya itu mubah. Ya, atau bisa jadi kan kekhususan bagi Nabi ya kalau memang ada dalil yang mengkhususkan. Nah, jadi tidak bisa menunjukkan wajib. Artinya tidak menunjukkan itu batal. Ya faghayatu an yadula ala isbat ya eh, apa namanya paling eh, paling maksimal ini paling maksimal dia menunjukkan hukum sunnah saja istihbab dianjurkan ya wallahu a'lam. Ya, kemudian yang keempat ya al-qahqahatu fi sholati aw kharijiha. Nah, qahqah ini tertawa ya, tertawa atau tertawa yang terbahak-bahak ya, qahqah itu terkekeh-kekeh. Atau di luar sholat ya ajma'ul ilmi ala anna dohika fi ghairi sholati la yanqudu taharatan wala yujibu wudu'an. Para ahli ilmu ya ulama sepakat ya ijma bahwa tertawa di selain sholat, di luar sholat itu tidak membatalkan toharo dan tidak mewajibkan wudhu dan wajib wala anadoi kafi sholati yubtilu sholata dan mereka juga ijma bahwa tertawa dalam sholat itu membatalkan sholat. Ya waktalafu fi naqdil wudhu'i min adoi kafi sholat. Mereka berbeda pendapat dalam apakah ya wudhu membatalkan atau apa batalnya wudhu ya karena tertawa di dalam sholat. Jadi kalau batal sholatnya itu ijma ya sepakat orang tertawa ya. Tapi apakah wudhunya batal ya? Apakah wudhunya juga batal? Nah ini ada perbedaan pendapat.
Padahal Abu Hanifah wa Saburai wa Thawri wal Hasan wa Nakhai la annahu yanqudul wudu'a. Ya Abu Hanifah, ya Saburai. Ini ya apa namanya? Madrasahnya Abu Hanifah ya disebut Saburai. As-Sauri ya, Sufyan As-Sauri, Hasan Al-Basri, Nakhai berpendapat bahwa itu membatalkan wudhu ya wataju bi hadisin munqati ya. Mereka berhujah dengan hadis yang munqati terputus. Ya, artinya tidak sahih layas sebut ya tidak sahih bahwa hadis Abil Aliyah anna rajulan darirul basari ja'a Nabi sallallahu bin nas. Ada seseorang lelaki yang buta ya matanya ya datang dan Nabi sedang mengimami ya orang-orang fataroda fi habratim minal fil masjid ya lalu dia jatuh ya taroda itu jatuh di satu lubang di masjid maka ada sekelompok orang yang tertawa pada ika tawaifu minal kaum ya waktu sholat ya tawain ini fa'amar Rasulullah SAW mandaika an yu'idal wudhu'a wa sholata lalu Rasulullah SAW memerintahkan orang yang tertawa itu, jadi Rasulnya nggak ikut ketawa ya. Ini hanya sebagian saja. Ya, tapi ini hadisnya lemah ya untuk mengulangi wudhu dan sholat. Ya, hadis sanadnya doib sekali ya diriwayatkan oleh Daruqutni dan Ibnu Adi. Wa inna masabi itu hadis Jabirin wa hukumna. Yang sahih itu adalah hadis Jabir secara mauquf ya, jadi dari Jabir bukan dari Rasul. Ana usuila ani rajul yadahaku fi sholat dia bahwa dia ditanya tentang seorang yang ketawa dalam sholat lalu kata dia yu'idu sholat wala yu'idul wudu ya hendaklah dia mengulangi sholat dan tidak mengulangi wudu wa hadza huwa sahih. Nah, inilah yang benar wa huwa madzhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr. Ini madzhab Syafi'i, Malik ya, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rohuya ya atau Rahawi, Ishaq bin Ibrahim ya, wa Abi Thawr ya. Nah, jadi yang lebih tepat tidak membatalkan. Kemudian yang kelima taksilul mayit wa hamluhu. Memandikan mayat ya mayit jenazah dan membawanya. Naman ghasala maitan aw hamalahu fala yantaqidu wuduhu 'ala rajih. Orang yang memandikan mayat atau membawanya maka tidak batal wudunya menurut pendapat yang lebih kuat. Lakin istahab ba'du ahli ilmi liman ghasala maitan an yaktasila wa liman hamalahu an yatawaddo'a. Ya, tapi sebagian ulama menganjurkan, sunahkan orang yang memandikan mayit untuk mandi dan yang membawanya untuk berwudu berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawaddo." Ya, ini riwayat Abu Daud ya, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dihasankan ya, dia ada yang menghasankan. Tirmidzi, Ibnu Hajar, ya Albani. Ya, tetapi lakin az-zahiru annahu yataju ila tatabu'in faqad uilla. Ya, nampaknya itu yang lebih yang jelas yang nampak bahwa ia butuh kepada penelaahan. Ya, dia sungguh dinilai adanya ilat ya, ada kesesatan dalam hadisnya. In sohai, makanya ini jika ya, jika memang hadis ini sahih. Ya, tapi memang apa namanya ada hikmahnya juga lah ya kalau orang yang memandikan mayit itu kan ada banyak kuman dan sebagainya ya, jadi wajar secara hikmahnya ya dia mandi gitu ya untuk membersihkan ya, karena khawatir ya terkena kuman dan sebagainya. Kalau hanya membawanya saja ya berwudu ya.
Karena kan kalau membawa ya mungkin apa namanya pada tangannya saja ya. Kalau memandikan kan bisa eh, terciprat ya dan sebagainya ke bagian apa tubuh yang lain ya sehingga dianjurkan untuk mandi ya. Jadi ada hikmahnya juga dari segi kesehatan ya, kebersihan. Kemudian yang keenam ya syakul mutawaddi fil hadas. Seorang yang berwudu itu ragu dalam hadas. Man tawaddu wuduan sehat summa syaka hal hadasa amla. Siapa yang berwudu dengan benar, kemudian dia ragu apakah telah batal atau tidak, bahwa bagian al asli ma'ikona bihi minat taharati hatta yuqina bil hadasi. Ya, maka dia tetap dalam keadaan asal yang ia yakini yaitu toharo. Sampai dia meyakini adanya hadas. Ya, wa insyaka fil hadas wa huwa fis shalah. Ya, eh, dan jika ya, dia ragu di dalam hadas dan dia sedang dalam sholat ya, maka lam yansharif hatta yastaiqin al hadas. Jadi dia tidak beranjak, tidak menghentikan sholatnya sampai memang meyakini ya adanya hadas. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid ya, kalau syukiya ila Nabi SAW, rajul yuhayyal ya ilahi syai fi sholat. Dia mengeluh ya, atau apa mengadukan atau ya diadukan kepada Nabi SAW bahwa dia itu dalam sholatnya itu dibayang-bayangi ya seakan-akan ada apa batal ya hayalan ya tentu ini berasal dari setan ya yuhayyil itu yuhadisu ya nafsahu jadi dibuat orang itu jadi dibayang-bayangi dibuat ragu ya apakah batal atau tidak nah maka keraguan seperti ini tidak membatalkan ya artinya tidak dianggap keraguan-raguan itu ya tapi yang dianggap adalah hal yang yakin. Ya, makanya kata Rasul, jangan dia beranjak, jangan menghentikan sholat, ya sampai dia mendengar suara, ya hasta yasma sautan, au ya ya, atau menemui ya atau menghirup ya aromanya. Nah ini kan adalah tanda yang menunjukkan keyakinan secara apa hisi ya, secara indrawi. Kalau hanya dugaan ya itu hayalan saja, tidak apa tidak meyakinkan, tidak qat'i ya. Tapi kalau langsung didengar ya suara kentutnya gitu ya, atau ada aromanya gitu ya, aromanya terhirup ya, tercium. Nah, itu kan jelas ya ada secara indrawi jadi meyakinkan. Ya, nah makanya ini menjadi kaidah ya, bahkan menjadi kaidah yang besar, kubro ya, termasuk salah satu dari 5 ya kaidah kubro dalam kaidah fikih yaitu ya al yakin la yuzalu bisyaki sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan jadi kalau ragu-ragu itu ya maka yang diambilnya yang yakin ya makanya kan tadi orang yang dia sudah berwudu yakin sudah berwudu tapi ragu apakah batal atau tidak ya maka dihukumi ya orang itu masih suci ya belum batal karena yakin sudah wudu sebelumnya. Ya beda dengan orang yang dia ragu apakah sudah wudhu atau belum. Nah kalau begitu berarti dia dianggap ya belum wudhu gitu. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah ya dalam syarah sunnah makna hatta yatayaqqan sama meyakini hadas li anna sama soti au wujuda rih syartun. Ya karena mendengar suara atau mendapati ya menghirup ya aroma ya itu adalah satu syarat syarat yang menunjukkan keyakinan. Kemudian ya berikutnya wujubul wudu li ajlis sholati la ghair.
Wajibnya wudhu itu hanya karena untuk sholat saja ya, tidak untuk yang lain. Nah, tapi ini apa namanya perlu diperiksa lagi ya. Justru yang ini saya sendiri berbeda ya dalam hal ini dengan penulis ya. Justru selain sholat itu juga tawaf. Nah, beliau berpendapat di sini tawaf tidak perlu wudhu, tidak wajib wudhu. Tapi yang lebih tepat justru wajib ya. Yajibul wudu kata beliau liman arada sholat wa huwa muhdis ya. Jadi wajib wudu itu bagi orang yang hendak sholat dia dalam keadaan hadas. Nah, sama saja baik itu sholat fardu atau sunnah ya atau sholat jenazah berdasarkan firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu ya dan seterusnya ya perintah untuk berwudu dan juga sabda Nabi la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa adanya tahar. Ya, wala yajib wudhu li ghairi sholat dan tidak wajib wudhu untuk selain sholat. Wala yahrum al muhdisa in ghairi sholat. Tidak haram bagi orang yang berhadas selain daripada sholat. Wa innama yustahabu inda umurin ta'ti. Hanya saja dia dianjurkan dalam atau pada perkara-perkara yang akan datang nanti ya penjelasannya. Wa amma tawaf adapun tawaf bil Ka'bah falam nakib ala dalilin sahihin sarihin yulzimu ta'ifina bil wudu. Ya saya tidak kami ya kata beliau tidak menemukan ya dalil yang sahih dan sharih yang mewajibkan orang yang sedang tawaf untuk berwudu wa qad kanat adadu minal muslimin la yusim illallah azza wa jalla yatufun al ahdi Rasulullah sallam wa lam yarid lana annahu sallallahu alaihi wasallam amara ahadan minhum bil wudu. Ya sungguh jumlah kaum muslimin yang tidak terhitung ya kecuali Allah yang mengetahui ya jumlah mereka. Jadi artinya sangat banyak. Mereka tawaf pada masa Rasulullah SAW dan tidak terdapat ya atau tidak datang kepada kita bahwa Nabi itu merintahkan seorang dari mereka untuk berwudu untuk tawafnya. Ma'timalin tiqadi wudu'i katsirin minhum asna tawaf. Ya bersamaan dengan adanya kemungkinan batalnya wudu banyak ya dari mereka ketika tawaf itu waduhul katsirin waduhul ya ataunya maaf ya dan masuknya kebanyakan dari mereka ya pada tawaf bila wuduin tanpa wudu wa khasan fi tilkal ayyam dan khususnya pada masa tersebut alati yashtadu fiha al-ziham ka tawafil qudum wal ifadah yang sangat terjadi kepadatan padanya ya seperti tawaf kudum dan ifadah falam malam yari dalil ala ijabil wudu li tawaf wa laysa hunaka ijma'un min ahli ilmi ala al-wujubi mal ihtiyaji ila dalik adalah ala adamil wudu wujub. Ya, ketika tidak ada dalil yang mewajibkan wudhu untuk tawaf, tidak ada maka apa dan tidak ada ijma ya dari ahli ilmu atas wajibnya ya alal wujub ya padahal hal itu dibutuhkan. Terbutuh kepada hal itu ya. Nah, maka menunjukkan tidak wajib. Nah, ini alasan beliau. Ya, alasan beliau ya lalu apa dalil yang mewajibkan bukan istadal ulama alaija bilun li hadis Ibnu Abbas marfu'at. Nah, para ulama berdalil atas wajibnya wudhu untuk tawaf dengan hadis Ibnu Abbas secara marfu at-tawafu bil bait salatun illa anallah fil kalam. Tawaf ke Baitullah itu adalah sholat sama dengan sholat. Ya hanya saja Allah membolehkan berbicara padanya ya. Kalau idza kana tawaf sholat wajib lalu wudu ka sholat walakin hadam. Nah kalau tawaf itu adalah sholat maka wajib wudhu seperti halnya sholat. Nah, tapi ini dibantah ya oleh beliau ya, dengan dua hal. Yang pertama bahwa hadis ini tidak sah secara marfu. Eh,
Dan yang benar dia mauquf dari perkataan Ibnu Abbas, sebenarnya dikuatkan oleh Tirmidzi, Baihaqi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Yang kedua, meskipun sahih ya ala fardi sihati, jadi meskipun sahih atau katakanlah dia sahih gitu ya. Fala yalzamu minhu anna tawafa yusbihu salat fi kulli syai'in. Tidak mesti darinya ya bahwa tawaf itu menyerupai sholat dalam setiap hal, hatta yustaratu lahu ma yustaratu lis sholat, hingga disyaratkan baginya apa yang disyaratkan bagi sholat, sumaina sholata syar'iyyata allati yustaratu lahat taharatu wa nahwuha, maka tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ya, sholat yang disyariatkan, yang disyaratkan baginya ya toharo dan yang semacamnya, ya yaitu yang pengharamannya ya artinya mulai masuknya ya dalam sholat adalah dengan takbir, dan penghalalannya ya artinya keluar dari sholat adalah dengan salam. Nah, jadi menurut beliau walaupun sahih ya disebut bahwa tawaf itu seperti sholat ya tidak mesti harus sama dalam segala hal, termasuk dalam hal disyaratkan wudhu ya. Wa idza qala Syekhul Islam wa tabayani anna taharat has la yustas bit tawafi wa la tajib fi bila raib walakin tustahabu fi taharatu syughra al wudu fa in adiyat syar'i inma tadul ada wujub biha fihi wa laysa fi syari'ati ma yadullu ala wujubi taharatu syughra fihi. Ya. Nah, ini Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah juga berpendapat ya dengan pendapat ini. Ya, jelas ya kata beliau, bagiku ya bahwa sucinya hadas tidak disyaratkan dalam tawaf, tidak wajib padanya tanpa diragukan. Ya, tetapi dianjurkan, disunahkan untuk berwudu ya toharoh kecil ya, sugro, karena dalil-dalil syariat hanya menunjukkan kepada tidak wajibnya padanya dan tidak ada dalam syariat yang menunjukkan wajibnya toharoh sugro ya atau wudhu padanya. Dan kepada pendapat ini juga berpendapat Ibnu Hazm ya Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Ya, tapi saya ada jawaban ya pernah dibahas dalam makalah ya. Kita lihat dulu bentar. Yang tidak membatalkan wudhu. Jadi tawaf ya berarti nggak wudhu nggak apa-apa tuh. Kalau gitu Ustaz. Apa? Tawaf kan dari wudhu ya harus ya Ustaz. Harus wajib lah. Wajib atau tidak sih? Seolah-olah nggak diwajibkan ya pendapat itu Ustaz. Nggak Iya, apa-apa itu. menurut pendapat ini. Saya pernah membahas ya bentar, Pak. Itu sudah ada belum ya pembahasannya? Oh iya ini nih. Nah ini ya, kita mau ditampilkan. Peruntukan wudhu. Ya, jadi yang kedua nih tawaf. Nah, berdasarkan hadis
dari Ibnu Abbas yang tadi ya, tawaf haulal baiti mislu sholat. Tawaf di sekitar Baitullah ya di Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu seperti sholat ya ila annakum tatakalamuna fihi. Ya, hanya saja kalian ya boleh berbicara ya dalam tawaf itu faman takallama fi fala yatakallamanna illa bighair. Siapa yang berbicara ya pada saat tawaf itu maka janganlah berbicara kecuali kebaikan. Nah, para ulama ahli hadis berpendapat apakah hadis ini marfu dari Nabi ataukah mauquf kepada Ibnu Abbas. Nah, tadi kan dijelaskan mauquf ya yang sahihnya. Nah, namun ya selain hadis ini, tawaf disyaratkan untuk berwudu ditunjuki juga oleh hadis yang lain. Itu dari Aisyah radhiyallahu anha anna awwala syai'in bada'a bihi hina qadima Makkah anna tawaddu'a summa tawafa bil bait. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa perkara yang pertama dilakukan oleh beliau SAW ketika tiba di Mekah adalah bahwa beliau berwudu kemudian tawaf di Baitullah Ka'bah ya. Ya walaupun ini kan perbuatan ya, tapi ini dijelaskan oleh Asy-Syaukani tawaddu'a summa tawafa lamma kana hadzal fi'lu bayanan liqauli sallallahu alaihi wasallam anni manasikakum syaruha li islabiha 'alal wujub. Ya. Nah, jadi nah ini yang tadi saya jelaskan ya. Ya memang kan ini perbuatan Nabi ya. Selain tadi bisa saja ya menunjukkan sahih ya karena marfu ya karena ada yang menilainya marfu ya yang hadis yang pertama ya artinya sama dengan sholat ya artinya sholat itu disyarat kenapa disebut sama dengan sholat ya hal yang paling nampaknya kan sholat itu harus wudhu ketika disamakan ya hal yang paling awal ya terbersih di pikiran yang namanya sholat kan harus wudhu no berarti tawaf juga harus wudhu gitu ya itu yang utama ya. Nah, yang kedua ada hadis lain yaitu ketika Rasul datang ke Mekah lalu nah, di sini disebutkan beliau berwudu kemudian tawaf. Nah, ini kan perbuatan Nabi. Nah, memang tadi ya dibahas bahwa semata perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajibnya, tetapi kita harus lihat kecuali makanya kan tadi sudah saya jelaskan kecuali kalau perbuatan itu merinci kewajiban yang global yang mujmal. Nah, sehingga rincian itu yang menjadi wajib karena dia apa namanya menjelaskan kewajiban yang mujmal tadi ya artinya ikut wajib. Ya makanya di sini oleh Asy-Syaukani dijelaskan. Jadi Rasul berwudu kemudian tawaf. Nah, ketika perbuatan Nabi ini adalah bayanan sebagai penjelasan ya bagi sabda Nabi wudu ani manasikakum ambillah dariku manasik kalian. Nah, ini kan rangkaian manasik yang memang diperintahkan untuk diikuti ya sehingga dia masuk dalam kategori wajib dalam manasik itu ya kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan. Nah, sehingga perbuatan Nabi ini menjadi wajib karena menjelaskan perintah wajib. Ya, maka kata beliau shaluha lil istidlali bihi ya alal wujub. Maka layak ya beristidlal berdalil dengannya menunjukkan kepada wajib. Menunjukkan kepada wajibnya wudhu untuk tawaf. Nah, ini alasan. Wajib wudhu aja sebenarnya. Eh? Walaupun gerakannya beda, salat sama tahu gerakannya kan Iya, beda. iya. Gitu ya. Jadi ini bisa jadi dalil wajibnya tawaf. Makanya dengan hal ini ya bagi saya ya apa namanya pertimbangan itu wajib ya, tetap wajib untuk berwudu Wudhu. ya ketika tawaf.
Nah, makanya kan kesulitan kalau madhab Syafi'i kan kesulitan karena bersentuhan batal ya wudhu lagi susah gitu ya. Oh ini bang nggak batal sentuhan juga Ustaz. Ya, makanya yang kita bahas, yang kita kuatkan kan tidak membatalkan ya persentuhan itu. Kalau sekarang mah lebih mudah kan ada dekat ya tempatnya itu, tempat wudhunya ya. Nah itu ya, jadi kalau penulis ya lebih menguatkan tidak batal ya, seperti halnya yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm ya Az-Zahiri. Nah tentu kita ya masing-masing menguatkan dalil ya yang menurutnya lebih kuat. Itu apa namanya sah-sah saja ya hak ya bagi setiap orang yang memilih yang mana yang kiranya ya terbaik ya untuk dia pegang, untuk dia amal karena dalam masalah begini ya seperti itu. Kita belajar kan supaya tahu dalil gitu ya, supaya menjadi pertimbangan buat kita ya. Ya, kemudian berapa poin lagi? Oh, ini panjang ya pembahasannya, kita cukupkan saja sampai situ tentang menyentuh mushaf. Mungkin disamakan sholat karena kiblatnya sholat Ustaz. Apa? Ya disamakan sholat mungkin kiblatnya sholat kan ke situ kan. Jadi sama-sama menghadap sholat. Walaupun gerakannya beda. Kalau tawaf kan muter, ngobrol boleh, pegang kesenggol perempuan lain ya boleh bebas. Tapi karena itu pusat dari kalau sholat kan kiblatnya ke sana Ustaz. Ya, Jadi menjaga sholatnya mungkin iya makanya kan dia sebenarnya ibadah ritual juga ya. Makanya iya. Rasul kan ya kalau tadi hadisnya Sahih menyebutkan sama dengan sholat, hanya bedanya kan Rasul menjelaskan tuh yang bedanya apa? Boleh bicara. Bicara Nah, ya berarti kan pokoknya yang dari lainnya sama gitu termasuk tadi berwudu ya syarat ya berwudu. taharah ya. Berarti yang lainnya sama. Nah, kalau misalnya beda harusnya Rasul menyebutkan juga dong. Ya, hanya bedanya misalnya toab boleh bicara dan tidak perlu wudu harusnya gitu. Kalau memang apa tidak harus wudu ya. Karena kan Rasul menyamakan. Nah, jadi dikecualikan apa yang tidak sama. Nah, kalau memang tidak termasuk hal yang samanya harusnya Rasul menyebutkan juga. Karena Rasul sudah mengecualikan berbicara. Dari situ juga kan jelas. Ya, artinya sama-sama disyaratkan toharo. Apalagi hal itu menjadi hal yang terbersit ya pertama kali di pikiran orang ketika disebut sholat ya sholat kan harus toharo. Nah berarti tohab juga harus toharo gitu. Ya mungkin karena Hal yang kiblatnya mutabadir ya lidih nih. gerakannya kan beda jauh Ustaz, sama sholat Ya gerakannya kalau kan beda. menyegerakan mah nggak ini Iya. ya apa namanya ya kan itu ibadah tersendiri kan Iya. dicontohkan oleh Nabi gerakannya. Berarti kan hal-hal yang lainnya ya sama ya. Kalau gerakannya kan memang jelas ya jelas beda. Beda. Berarti yang disamakan itu kan ada sisi-sisi yang lain ya. Ya seperti Iya. tadi disyaratkan toharo, kemudian juga Kiblatnya sama-sama ibadah ritual ya, walaupun kan caranya beda. Ya, kemudian juga kan ke Ka'bah ya, mengingat Ka'bah. Sholat juga menghadap Ka'bah gitu kan. Ya begitu. iya, iya beda. Makanya karena mau cek kafe di kalau sa'i batal nggak apa-apa. Ustaz. Kalau lagi sa'i gitu karena batal nggak masalah kalau gitu. Tapi kalau kayaknya ya, Ya. Kalau saya kayaknya tidak, Pak. Yang dibahas kan ini tawaf. Beda ya. iya itu maaf ya kalau Nah,
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan ya pembahasan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan menambah ilmu kita. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, betul. Salam. Jazakumullah.